Agama Katolik pertama kali masuk ke Jepang pada tahun 1549 dibawa oleh Santo Franciscus Xaverius, seorang misionaris Yesuit asal Spanyol yang datang bersama dua rekannya ke Kagoshima. Saat itu, Jepang sedang berada dalam masa penuh gejolak. Perang antar klan, reformasi sosial, dan perubahan ekonomi sedang mengguncang negeri samurai ini. Tapi di tengah kekacauan itu, pesan Injil mulai tumbuh. Dalam waktu singkat, ajaran Katolik menyebar cepat. Banyak daimyo atau tuan tanah feodal membuka wilayah mereka untuk para misionaris. Sekolah, rumah sakit, dan komunitas Kristen mulai bermunculan, terutama di wilayah barat seperti Nagasaki. Pada akhir abad ke-16, jumlah umat Katolik di Jepang diperkirakan mencapai 300.000 jiwa. Tapi bersama pertumbuhan itu, datang juga kecurigaan. Pada tahun 1587, penguasa Toyotomi Hideyoshi mengeluarkan larangan terhadap agama Katolik. Ia melihat penyebaran agama asing ini sebagai ancaman terhadap kestabilan dan budaya Jepang. Namun, larangan itu tidak langsung ditegakkan secara keras. Baru pada tahun 1597, perintah menjadi nyata dan mengerikan. 26 orang Katolik, terdiri dari imam, biarawan, dan awam, termasuk anak-anak, ditangkap dan dihukum mati dengan cara disalib di Bukit Nishizaka, Nagasaki. Mereka menjadi martir pertama dalam sejarah kekristenan di Jepang. Beberapa dekade kemudian, saat Jepang memasuki era Shogun Tokugawa, penganiayaan mencapai puncaknya. Tahun 1614, agama Katolik dinyatakan sebagai ancaman negara. Seluruh misionaris diusir. Umat dipaksa menyangkal iman mereka dengan menginjak gambar Yesus atau Maria, ritual ini yang disebut fumie. Bagi yang menolak, hukumannya adalah kematian. Selama lebih dari 250 tahun, gereja Katolik Jepang lenyap dari permukaan sejarah. Masa ini disebut dengan masa diam, Sengoku no Toki. Namun tidak semua menyerah. Banyak umat Kristen Jepang memilih untuk bersembunyi. Mereka dikenal sebagai Kakure Kirishitan, orang Kristen tersembunyi. Selama lebih dari 2 abad, mereka mempertahankan iman mereka tanpa imam, tanpa sakramen, beribadah secara diam-diam di rumah-rumah atau di gua-gua tersembunyi. Tradisi lisan, doa rosario, dan kisah sengsara menjadi warisan yang terus dijaga. Lalu, tahun 1865, Jepang mulai membuka diri kembali kepada dunia luar. Di kota Nagasaki, ketika para misionaris membangun kembali gereja Ura, mereka didatangi oleh sekelompok orang tua sederhana. Dengan suara bergetar mereka berkata, "Hati kami sama dengan hatimu. Kami percaya kepada Maria dan Yesus." Pertemuan ini menjadi momen yang menggetarkan dunia. Ternyata di tengah penindasan dan larangan selama 250 tahun, iman Katolik tidak pernah benar-benar hilang di Jepang. Hanya tersembunyi. Hari ini, ribuan umat Katolik Jepang mewarisi iman dari leluhur mereka, para martir yang setia hingga akhir.